Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas B ganjil dengan kelas reguler. Anggota kelompok kami terdiri dari pertama ada teman saya yaitu Bambang Isdiantoro, kemudian ada Abdul Rizky Paneo, ada Nashwa Ramadhani Yusuf, ada Didin Septiadi Zakaria, ada Muhammad Rian Polapa, dan saya sendiri Rofika Trian Katili. Kami akan mempresentasikan tentang profesi network engineer guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah etika profesi. Untuk pematerinya, yang pertama yaitu saya sendiri, Rofika Triani Katili, akan memaparkan pengantar dari profesi network engineer. Baik, jadi definisi dari network engineer adalah seorang profesional IT yang bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, memelihara, dan memecahkan masalah jaringan komputer. Network engineer memastikan bahwa jaringan berfungsi dengan efisien, aman, dan dapat diandalkan. Peran dari network engineer sendiri yaitu merancang arsitektur jaringan yang scalable dan redundan, kemudian mengkonfigurasi perangkat router, switch, firewall, IDS atau IPS, kemudian mengelola alamat IP, VLAN, QoS, dan keamanan jaringan. Yang keempat ada mengatasi masalah jaringan atau troubleshooting secara proaktif dan reaktif. Dan yang kelima melakukan pemantauan kinerja, kapasitas, dan pemulihan bencana. Kemudian ada ruang lingkup dari profesi network engineer sendiri, yaitu mencakup LAN, WAN, routing, switching, firewall, VPN, cloud networking, dan monitoring kinerja jaringan. Urgensi dari profesi ini yaitu network engineer adalah tulang punggung atau backbone operasional bisnis modern. Kelangsungan dan keamanan data perusahaan sangat bergantung pada stabilitas jaringan yang dikelolanya. Kemudian ada kode etik dari network engineer. Yang pertama ada integritas dan kejujuran, yaitu melaporkan status jaringan secara transparan, dilarang memanipulasi akses atau konfigurasi untuk kepentingan pribadi. Kemudian ada kerahasiaan atau confidentiality, yaitu dengan menjaga kerahasiaan konfigurasi teknis, kata sandi, dan data sensitif perusahaan, serta menghormati privasi pengguna. Yang ketiga ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu dengan berkomitmen pada pembelajaran berkelanjutan atau sertifikasi untuk menjaga keahlian teknis selalu mutakhir. Dan yang keempat ada tanggung jawab dan keandalan, yaitu bertanggung jawab penuh atas ketersediaan atau uptime dan keamanan jaringan yang dikelola. Dan yang terakhir ada kepatuhan hukum dengan mematuhi semua regulasi dan hukum cyber yang berlaku dalam implementasi jaringan dan menghormati hak cipta software, firmware, dan lisensi perangkat jaringan. Baik, itu saja dari pemateri 1, yaitu saya sendiri. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Nashwa Ramadhani Yusuf. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh network engineer. Itu yang pertama, pemahaman jaringan komputer seperti menguasai konsep TCP, DNS, DHCP, routing, dan switching. Kedua, kemampuan konfigurasi perangkat jaringan seperti mengoperasikan router, switch, firewall, dan access point. Ketiga, pemecahan masalah, yaitu mampu menganalisis dan memperbaiki gangguan koneksi jaringan dengan cepat. Yang keempat, keamanan jaringan, yaitu mengetahui cara melindungi jaringan dari ancaman dan serangan cyber. Yang kelima, scripting dan automation, yaitu memahami dasar scripting, misalnya Python, Bash, untuk otomatisasi tugas jaringan. Yang keenam, komunikasi dan kolaborasi, seperti mampu bekerja sama dengan tim IT lain serta menjelaskan solusi teknis secara jelas. Kemudian ada kewajiban yang harus dijalankan agar lebih profesional menjadi sebagai network engineer, yaitu yang pertama menjaga keandalan sistem, yaitu memastikan semua jaringan berjalan stabil dan minim downtime. Kedua, melakukan monitoring dan maintenance, seperti secara rutin memantau performa jaringan dan melakukan perawatan preventif. Ketiga, mengikuti standar keamanan, yaitu mematuhi kebijakan keamanan data perusahaan dan menerapkan best practice. Keempat, membuat dokumentasi teknis, yaitu mencatat konfigurasi, topologi, dan perubahan sistem untuk kemudahan pemeliharaan. Kelima, terus belajar dan mengembangkan diri, yaitu mengikuti perkembangan teknologi jaringan terbaru dan sertifikasi profesional. Keenam, bersikap etis dan tanggung jawab, yaitu menjaga kerahasiaan data serta bersikap jujur dalam pekerjaan teknis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu adalah
bab 5 yaitu kesalahan teknis yang sering dilakukan oleh network engineer. Di sini yang pertama adalah maintenance di jam kerja, di mana network engineer di sini sering melakukan maintenance pada saat di mana jaringan atau pekerjaan tersebut sedang sangat dibutuhkan. Seperti contoh, network engineer itu melakukan perbaikan di jam-jam sibuk, yang dimana hari Senin mungkin di jam pagi, yang dimana network itu sangat dibutuhkan oleh di sebuah instansi atau organisasi. Jadi ketika ada maintenance di jam tersebut, jadi banyak sekali kendala yang terjadi, sehingga menyebabkan kerugian dan kekacauan akibat maintenance di jam kerja. Yang kedua itu tidak dimonitoring secara berkala, yang dimana network engineer itu melakukan monitoring itu hanya ketika terjadi masalah, sehingga terjadi masalah itu pada saat yang sangat krusial, di mana network engineer itu hanya akan melakukan monitoring di saat ada komplain yang sedang didapatkan. Yang terakhir adalah manajemen kabel yang buruk, di mana network engineer itu sendiri melakukan wiring atau koneksi kabel itu sangat berantakan, di mana dengan wiring yang berantakan atau kabel yang berantakan, jika terjadi error atau masalah akan sangat susah untuk di-maintenance. Itu saja dari saya. Bab 6 akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kegagalan yang sering dilakukan network engineer. Yang pertama, salah konfigurasi jaringan, kesalahan pengaturan router, switch atau IP address yang tidak dapat menyebabkan jaringan yang gagal terhubung. Yang kedua, kurangnya dokumentasi, tidak mencatat konfigurasi dan topologi jaringan membuat troubleshooting jadi sulit saat terjadi gangguan. Dan yang ketiga, mengabaikan keamanan, tidak memperbarui sistem keamanan atau lupa patch firmware bisa membuka celah serangan cyber. Yang keempat, monitoring dan pemeliharaan lemah, hanya memperbaiki ketika ada masalah tanpa memantau rutin membuat gangguan sulit dicegah. Dan yang terakhir, manajemen waktu dan prioritas buruk. Network engineering kadang kesulitan menentukan prioritas saat menangani banyak permintaan, sehingga penanganan masalah penting tertunda dan berdampak pada stabilitas serta kinerja jaringan. Mungkin itu penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Langsung saja untuk pada bab ini kita akan membahas soft skill yang penting dimiliki oleh seseorang network engineer agar dapat sukses dalam pekerjaannya. Soft skill ini mendukung kemampuan teknis sehingga pekerjaan lebih efektif dan efisien. Yang pertama yaitu komunikasi yang efektif. Network engineer sering berinteraksi dengan tim IT, manajemen, vendor, dan pengguna non-teknis. Kemampuan menjelaskan masalah teknis dalam bahasa yang mudah dipahami sangat penting. Yang kedua, kerjasama tim. Network engineer jarang bekerja sendirian. Mereka berkolaborasi dengan administrator server, security engineer, dan support tim. Kemampuan bekerja sama dan menghargai peran orang lain sangat diperlukan. Yang ketiga, pemecahan masalah. Mampu menganalisis masalah secara sistematis dan menemukan solusi yang kreatif. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia. Yang keempat, manajemen waktu. Mampu mengidentifikasi tugas yang paling penting dan mengalokasikan waktu secara efektif. Yang kedua, mampu mengatur waktu dengan baik dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Terakhir, adaptabilitas, terbuka terhadap perubahan dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dinamis. Selanjutnya, selalu bersedia untuk belajar hal-hal baru dan mengembangkan diri. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan bab 4 dengan bab 9. Bab 8, indikator keberhasilan profesi, network engineering. Kestabilan dan ketersediaan jaringan. Keberhasilan network engineering diukur dari kemampuannya menjaga jaringan tetap aktif tanpa gangguan dengan tingkat
uptime di atas 99%. Hal ini mencakup kestabilan koneksi internet, server, serta perangkat jaringan seperti router dan switch. Keamanan sistem. Seorang network engineering harus mampu memastikan jaringan aman dari berbagai ancaman seperti malware, serangan DOS, dan akses ilegal. Penerapan sistem keamanan seperti firewall, IDS, atau IPS, serta kebijakan akses yang ketat menjadi bukti keberhasilannya dalam menjaga keandalan jaringan. Efisiensi perbaikan. Kemampuan mendeteksi, menganalisis, dan memperbaiki gangguan dengan cepat menjadi indikator profesionalisme. Semakin rendah waktu pemulihan, semakin baik performa network engineer dalam memastikan sistem tetap beroperasi tanpa hambatan. Kepuasan dan inovasi. Keberhasilan juga tercermin dari tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas jaringan yang stabil dan cepat. Selain itu, network engineering yang baik selalu berinovasi dengan menerapkan teknologi baru seperti software defined networking atau cloud networking untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja jaringan. Bab 9. Tim kunci yang berkolaborasi dengan network engineering. Yang pertama ada sistem administrator atau IT support. Kolaborasi dengan sistem admin dan tim helpdesk penting untuk memastikan server, sistem operasi, dan layanan aplikasi berjalan lancar. Mereka melaporkan masalah jaringan yang kemudian ditangani network engineer untuk menjaga kelancaran operasional. Yang kedua, ada cyber security team. Bekerja sama dalam menjaga keamanan jaringan, memantau ancaman, dan menangani insiden cyber. Network engineering mengatur infrastruktur keamanan, sedangkan tim keamanan menganalisis log dan ancaman. Yang ketiga ada project manager dan vendor. Bekerja sama dalam bidang perencanaan, instalasi, dan upgrade jaringan. Network engineering memberi masukan teknis, PM mengatur waktu dan anggaran, serta vendor memastikan perangkat sesuai standar. Dan yang terakhir ada software development atau DevOps dan manajemen TI. Kolaborasi dengan DevOps diperlukan untuk koneksi antar server, cloud deployment, dan CI dan CD pipeline bersama manajemen. Network engineering memberi rekomendasi teknis untuk mengembangkan infrastruktur dan inovasi jaringan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Bapak Tajudin Abdillah Eskom MCS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.